Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi walikulli ummatin ja'alna mangsakal liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak gitu. Maka Allah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berkurban atas rezeki yang kita punya, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Bagi yang mampu dan bagi orang yang mencukupi gitu, yang punya uang yang cukup gitu untuk berkurban, itu wajib akan berkurban ya. Itu hikmahnya, keutamaannya atau fadilahnya. Terus hikmahnya apa? Hikmahnya dalam berkurban kita bisa melihat sejarah pertama kali adanya kurban, yaitu sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Nabi Ismail. Di sana ada dua hikmah yang dapat kita ambil, ada dua pesan yang dapat kita ambil. Yang pertama, hikmah atau pesan dari Nabi Ibrahim. Apa? Keikhlasan hati, ketabahan hati, kesabaran hati dan ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah sehingga dia rela mengorbankan anaknya untuk dikurbankan Nabi Ismail. Gitu. Itu hikmah yang pertama, ya. Pesan yang pertama. Ya, saking besarnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah perintahkan sekalipun anaknya mau disembelih, ya, Nabi Ibrahim laksanakan gitu. Gak mandang susah, gak mandang ribet, gak mandang ya rumit lah, gitulah, ginilah gitu. Kalau ini perintah Allah akan saya laksanakan. Nah itu ketika kita bisa mengambil hikmah daripada kisah Nabi Ibrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, ya, dari cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu dari Nabi Ismailnya. Sebagai seorang anak, pertama kesabaran sudah jelas, ketabahan dan ketaatan sudah jelas, ya, dan ketaatan terhadap orang tuanya. Masya Allah, ada gak di zaman sekarang seorang anak yang nurut sama orang tuanya sehingga berani dan siap untuk dikurbankan oleh bapaknya? Ada gak? Bahtiar, kata bapaknya, Bahtiar, bapak semalam mimpi apa? Mimpi disuruh sama Allah untuk menyembelih Bahtiar, misalkan, kata bapaknya. Ah, yang benar Pak. Iya Mbak, yang benar Pak. Iya benar. 1 hari, 2 hari, 3 hari, Bahtiar udah 3 hari nih bapak mimpi kamu tetap harus disembelih. Apakah kamu siap? Siap gak? Belum tentu. Anak zaman sekarang, umat zaman sekarang belum tentu mau, ya. Tapi Nabi Ismail, ya, saking taatnya kepada orang tua, saking patuhnya kepada orang tua, sehingga disembelih pun dia siap dan rela jikalau itu perintah Allah dan perintah kedua orang tuanya. Masya Allah. Maka ini patut kita jadikan pelajaran sebagai anak muda, ya. Jadikan pelajaran sebagai seorang anak gitu, ya. Untuk apa? Untuk patuh, taat, tu'ut, ya, kepada perintah orang tua dan perintah Allah. Jangan ini mah Bahtiar ke warungin, tuh pak kagok main FF aing mah ya kan aku jadi ya bentar lagi boya ya lapor ke situ mah, ya. Bahtiar ke warungin, siap, itu lagi main game, gak apa-apa ya kak, paling cuman di skor kayak gitu. Gitu, itu yuk pemuda yang bagus gitu, ya. Bahtiar kalau di kakak makan ngambil air itu ke sumur, ya, harus ke sumur jauh dulu misalkan. Bahtiar ambilin air di sumur, siap. Perintah orang tua jikalau itu tidak menyalahi syariat Islam, laksanakan. Itu adalah anak yang berbakti, yang disebut anak soleh itu seperti itu, ya. Uwais Al-Qarni yang terkenal di langit tapi tidak meskipun tidak terkenal di bumi, tapi beliau terkenal di langit akibat apa? Akibat
taatnya kepada orang tua, ya, akibat taatnya kepada orang tua sehingga dia bisa terkenal di langit. Para sahabat, jikalau saya udah meninggal, tolong temui. Ada yang namanya di Arab Baduy, ya, di Arab pedalamannya, ada yang bernama Uwais Al-Qarni. Mintalah doa terhadap beliau dan kabarkan kepada beliau bahwasanya dia tidak, meskipun dia tidak terkenal di bumi, namun dia sudah terkenal di langit. Malaikat pada membicarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sahabat sahabat Abu Bakar, Umar Abu Bakar, ya, pokoknya sahabat Rasulullah, ya, menemui Uwais Al-Qarni, menanyakan yang bernama Uwais Al-Qarni mana? Yang bernama Uwais Al-Qarni mana? Oh, Uwais Al-Qarni, iya, tuh sebelah sana. Kesana. Udah sampai. Mana rumahnya ini? Oh, ini rumahnya. Mana Uwais Al-Qarninya? Dikira di dalam hatinya pasti Uwais Al-Qarni, karena Rasulullah SAW mengatakan hal seperti itu, pasti pakaiannya bagus. Dia senantiasa beribadah kepada Allah. Dia senantiasa taat kepada Allah, tidak banyak beribadah, banyak taat, banyak membaca Al-Quran, banyak sedekah, pokoknya apapun perbuatan dilakukan Uwais Al-Qarni. Itu sangkaan para sahabat. Ketika ketemu dengan Uwais Al-Qarni, ya, kamu Uwais Al-Qarni? Iya. Apakah kamu rajin sedekah? Enggak. Apakah kamu rajin qiyamul lail, salat di tengah malam? Enggak. Apakah kamu rajin baca Al-Quran? Enggak juga. Terus apa yang menyebabkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya engkau tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit? Apa perbuatan apa atau amalan apa yang telah engkau lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya keseharian saya cuma mengurus kedua orang tua saya. Saya mengurus ibu saya yang sedang sakit. Sehingga saya mengorbankan perasaan saya untuk bertemu dengan Rasulullah. Saya pengen ketemu dengan Rasulullah SAW, tetapi saya tidak bisa meninggalkan ibu saya yang sedang sakit. Kata Uwais Al-Qarni, sehingga dia terkenal di langit. Masya Allah. Nah, kita pun harus seperti itu. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ya, yang masih ada ibunya, atau misalkan ibunya udah gak ada, yang masih ada bapaknya udah gak ada, ibunya masih ada, berbaktilah kepada mereka. Jangan sia-siakan gitu. Karena kenapa? Selagi mereka masih ada, kalau bisa cuci kakinya, ya, cuci kakinya gitu. Berbakti kepada mereka, karena sudah jelas surga itu ada pada telapak kaki. Dan ridallahu fi ridal walidain, wasuktullahi fi suktul walidain. Jikalau engkau ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka carilah ridho kedua orang tua. Jikalau engkau tidak ingin dimurkai oleh Allah, ingin jauh dari murka Allah, jangan sekali-kali engkau membuat ibumu menangis. Jangan sekali-kali membuat ibumu, ya, kecewa akan perbuatanmu, tapi senangkan mereka. Senangkan dengan perbuatan-perbuatanmu. Maka jikalau ibu kita senang, bapak kita senang, Allah pun akan senang. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga ada hikmahnya yang telah kakak sampaikan, ya, bahwasanya pertama kesimpulannya bahwasanya kita akan menghadapi Idul Adha. Semoga senantiasa kita, meskipun tidak bisa tahun sekarang, semoga tahun-tahun yang akan datang kita dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa berkurban untuk diri kita sendiri. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena banyak sekali manfaatnya, ya, berkurban itu kita bisa berbagi kepada orang lain gitu. Bisa berbagi kepada orang lain yang mungkin di luar sana belum pernah merasakan daging domba, ya, belum pernah merasakan daging sapi, ya. Banyak di luar sana yang tidak merasakan seperti itu. Mungkin bagi kita itu adalah suatu hal yang biasa, tapi bagi mereka belum tentu itu hal yang biasa, bahkan jarang, bahkan belum pernah gitu. Maka kita di situ ada maknanya gitu, ketika kita berbagi, berkurban gitu. Mereka yang tidak merasakan, sehingga mereka pun merasakan semuanya gitu. Kita senang, mereka pun senang gitu, ya. Semoga senantiasa kita dicatatkan supaya bisa berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga
kita semua dijadikan anak-anak yang soleh yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.